Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dua keterampilan rahasia kolosal yang lebih dari 1000 meter panjangnya, keduanya itu menyusut menjadi hanya 1 meter pada saat mereka tiba di samping Chu Feng. Dan kemudian, mereka mulai secara perlahan berputar di sekitar Chu Feng. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno tidak hanya berputar di sekitar Chu Feng setelah menyusut menjadi ukuran 1 meter. Saat mereka berputar di sekitar Chu Feng, tubuh Chu Feng mulai memancarkan sinar keemasan. Cahaya yang dipancarkan oleh Chu Feng, itu persis sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh dua keterampilan rahasia. Pada saat itu, Chu Feng tampaknya telah menyatu dengan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, dan mengirimkan sinar pedang emasnya. Sinar pedang emas itu sangat menyilaukan. Sementara para ahli dari generasi yang lebih tua baik-baik saja, tapi mereka yang berasal dari generasi yang lebih muda tidak dapat membuka mata mereka di hadapan cahaya yang menyilaukan itu. Itu adalah, seru para tetua. Pada saat itu, mata orang-orang dari klan Surgawi Chu, seperti Chu Xuan Zengfa segera menyala. Mereka bisa tahu dengan sekali pandang, bahwa sinar pedang yang dikirim Chu Feng bukanlah sinar pedang biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah salah satu teknik abadi klan Chu Heavenly Clan mereka. Peringkat 4 teknik abadi, Brushlight Slash. Sebenarnya, mereka terkejut oleh Chu Feng yang menggunakan teknik immortal perlindungan klan Chu Heavenly Clan mereka, dan mereka bisa memahami mengapa dia bisa tahu teknik itu. Setelah semua, Chu Feng telah menemani kepala klan Chu Heavenly Clan mereka begitu lama. Mempelajari beberapa teknik abadi klan Chu Heavenly Clan mereka dari Lord Clan Chief mereka, itu sangatlah normal. Hanya saja, meskipun Brushlight Slash kuat, tapi itu hanya teknik immortal peringkat 4. Dengan demikian, mungkinkah itu bertentangan dengan teknik abadi peringkat 5 Li Anzi? Ucap kerumunan. Dan, boom, pada saat kerumunan mengajukan pertanyaan ini dalam hati mereka, teknik immortal peringkat 4 Chu Feng, Brilliant Light Slash bertabrakan dengan teknik immortal peringkat 5 Li Anzi. Adegan yang mencengangkan pun muncul. Teknik immortal peringkat 5 yang kuat itu benar-benar runtuh pada pukulan pertama, di depan teknik immortal peringkat 4 Chu Feng. Badak itu langsung dipotong menjadi 2. Kemudian, badak itu berubah menjadi kekuatan bela diri bercahaya yang tersebar ke udara tipis. Melihat kembali ke teknik immortal peringkat 4 Chu Feng, meskipun sudah banyak melemah, tapi itu masih sangatlah perkasa. Bahkan pada saat ini masih terus menebas ke arah Li Anzi. Melihat ini, Li Anzi mendengus dingin. Dia mulai mengayunkan armamen immortal tidak lengkap di tangannya dalam gerakan seperti perintah. Kemudian, seekor singa jantan keemasan dan mempesona segera muncul. Singa emas itu sama sekali tidak lebih kecil dari badak emas dari sebelumnya, dan kekuatannya sama sekali tidak inferior. Dan bahkan, singa itu bahkan lebih kuat. Singa itu juga peringkat 5 teknik abadi. Saat singa itu meraung, ia tampaknya mampu menelan sungai, matahari, dan juga bulan. Namun tidak peduli seberapa kuat singa itu, ketika singa itu bertabrakan dengan Brilliant Light Slash Chu Feng, singa itu masih diretas menjadi 2 sebelum menghilang ke udara tipis. Teknik immortal peringkat 4 Chu Feng, itu sebenarnya berhasil mengalahkan 2 teknik immortal peringkat 5 Li Anzi berturut-turut. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Feng benar-benar berhasil memadukan kekuatan keterampilan rahasianya dengan dirinya sendiri. Itu adalah kemampuan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Chu Feng belum pernah menggunakan itu sebelumnya. Seru semua kerumunan dan tercengang. Setelah kapak perang yang sangat kuat dan pedang perang menyusut dalam ukuran, dan mulai berputar di sekitar Chu Feng seperti artefak pelindung, kerumunan terkejut setelah menemukan bahwa kekuatan dua keterampilan rahasianya tidak berkurang sama sekali. Selanjutnya, kekuatan mereka telah menyatu dengan Chu Feng. Sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat pedang perang era kuno itu adalah kekuatan pedang perang era kuno itu sendiri. Namun, kekuatan pertempuran yang menantang surga pedang perang era kuno itu sekarang telah dipindahkan ke dalam diri Chu Feng.
Itu juga alasannya, mengapa Chu Feng mampu mengalahkan dua teknik immortal peringkat 5 Li Anzi menggunakan teknik immortal peringkat 4. Setelah semua, ketika Chu Feng tidak menggunakan persenjataan immortal yang tidak lengkap dan teknik abadi, kekuatan gabungan dari pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno saja, itu sudah mampu mengalahkan kembali teknik immortal peringkat 4 Li Anzi. Adapun sekarang, kekuatan pertempuran dari dua keterampilan rahasianya telah menyatu dengan Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng juga memiliki persenjataan immortal yang tidak lengkap untuk melepaskan teknik immortal peringkat 4. Dengan demikian, itu sangat wajar baginya untuk dapat dengan mudah mengalahkan peringkat 5 teknik abadi milik Li Anzi. Kekuatan besar ini diberikan kepada Chu Feng oleh dua keterampilan rahasianya. Di sisi lain, kerumunan itu masih sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Chu Feng mampu memadukan kekuatan pertempuran dari dua keterampilan rahasia dengan dirinya sendiri, yang memungkinkan mereka untuk digunakan olehnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka belum pernah menyaksikan Chu Feng menggunakan teknik seperti itu sebelumnya. Hanya Chu Feng sendiri yang tahu, bahwa dia yang sebelumnya tidak memiliki kendali penuh dari pedang perang era kuno sebelumnya, itu karena ranahnya tidak cukup kuat. Namun ketika ranah Chu Feng mencapai ranah surgawi abadi, Chu Feng secara bertahap mendapatkan kontrol penuh dari kekuatan pedang perang era kuno, dan memahami tingkat teknik yang lebih dalam. Itu seperti keterampilan rahasia 5 elemen. Chu Feng tidak hanya mampu mengubah mereka menjadi 5 tubuh elemen yang berbeda untuk bertarung bersama dirinya sendiri, tetapi keterampilan rahasia 5 elemen juga mampu menyelamatkan hidupnya dengan bergabung dengannya, bahkan memberikan Chu Feng tubuh yang praktis abadi dan tidak bisa dihancurkan ketika melawan mereka. 5 kekuatan elemen itu juga memiliki kekuatan yang sama dengan miliknya. Dan sekarang, pemahaman baru Chu Feng tentang pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno memungkinkannya untuk sepenuhnya meleburkan mereka dengan dirinya sendiri, dan memungkinkannya untuk mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga dari pedang perang era kuno, serta kekuatan pertempuran yang sangat kuat dari kapak perang era kuno. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chu Feng tidak menggunakan senjata atau teknik abadi, kekuatan pertempuran yang sangat besar sudah cukup untuk menakuti lawan-lawannya. Jika Chu Feng menggunakan senjata dan teknik abadi, lawan-lawannya secara alami tidak akan cocok untuknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat itu, generasi muda klan Li Heavenly mulai panik. Chu Feng mampu mengalahkan peringkat 5 teknik abadi Li Anzi hanya menggunakan teknik immortal peringkat 4. Dengan persetujuan ini, bahkan jika Li Anzi menggunakan peringkat 6 teknik abadi, Chu Feng akan bisa mengalahkan mereka menggunakan peringkat 5 teknik abadi. Namun, jika Chu Feng menyerang Li Anzi dengan teknik immortal peringkat 6, bagaimana Li Anzi menangani itu? Bahkan jika mereka berdua jenius tingkat iblis, tak satu pun dari mereka yang mampu mempelajari peringkat 7 teknik abadi karena ranah mereka saat ini. Dengan situasi seperti itu, tidak mungkin bagi generasi muda klan Li Surgawi untuk tidak panik. Melihat anggota klannya panik, adik laki-laki Li Anzi, Li Tianyu berteriak dengan sangat tidak senang. Mengapa kalian semua panik? Kakakku tidak menjadi salah satu Decastars Martial Ancestor dengan reputasi yang kurang terlayani. Teriak Li Tianyu. Sebagai adik lelaki Li Anzi, Li Tianyu memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Li Anzi dibandingkan dengan anggota klan surgawi Li lainnya. Li Tianyu tahu betul bahwa kakaknya sudah jelas bukan orang biasa. Sementara Chu Feng mungkin memiliki teknik yang menantang surga, tapi kakaknya juga memiliki teknik yang menantang surga. Tampaknya sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Chu Feng, apakah kamu sudah mempersiapkan diri? Li Anzi bertanya pada Chu Feng. Oh, aku sudah menunggunya begitu lama, kata Chu Feng. Bang! Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, gas biru mulai mengalir keluar dari tubuh Li Anzi. Gas biru itu berputar seperti tornado, saat mereka benar-benar menyelimuti Li Anzi di dalam mereka. Wush! Saat berikutnya, tubuh Li Anzi bergeser. Seperti hantu, dia mulai terbang menuju Chu Feng dengan kecepatan ekstrim. Itu teknik immortal yang meningkatkan kecepatan, teknik immortal peringkat 6 klan Li Heavenly, Phantom Whirlwind, teriak Chu Xuanzengfa dengan keras. Dia berteriak untuk memperingatkan Chu Feng untuk tidak menurunkan penjagaannya, karena apa yang Li Anzi gunakan adalah teknik immortal peringkat 6. Namun, kecepatan Li Anzi terlalu cepat. Pada saat ketika Chu Xuanzengfa berteriak untuk memperingatkan Chu Feng, dia sudah tiba di depan Chu Feng.
Persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya juga telah diarahkan ke arah Chu Feng. Semua orang dibuat kagum dengan kecepatan Li Anzi ini. Meskipun Li Anzi telah melepaskan teknik immortal peringkat 6, namun teknik immortalnya hanya teknik immortal untuk meningkatkan kecepatan seseorang, dan bukan seseorang untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Jadi, dalam hal kekuatan pertempuran yang sebenarnya, Li Anzi bukan tandingan Chu Feng. Bahkan jika lesatannya mampu mendarat di depan Chu Feng, tapi kemungkinannya akan sangat sulit baginya untuk melukai Chu Feng. Namun yang lebih membingungkannya adalah tindakan Chu Feng. Dia tampaknya siap untuk menerima serangan yang masuk ke arahnya. Dia membalik pergelangan tangannya, dan mengambil penguasa persegi. Penguasa persegi ini memiliki bentuk 1 meter persegi. Itu benar-benar hitam, dan diukir dengan rune dan simbol. Penguasa kotak itu bukan penguasa kotak biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah persenjataan abadi. Namun, semua orang tahu bahwa persenjataan immortal tidak peduli seberapa kuatnya mereka, itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh abadi bela diri. Sebagai immortal surgawi, Chu Feng tidak bisa memanfaatkan kekuatan persenjataan abadi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada gunanya baginya untuk mengambil persenjataan abadi. Namun karena itu tidak berguna, lalu mengapa ia mengeluarkannya? Setelah mengeluarkan persenjataan abadi, Chu Feng meletakkannya langsung di dadanya, dan tepat di depan lokasi di mana serangan yang Li Anzi lancarkan. Adegan ini membingungkan semua orang. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua saja, mereka tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan oleh Chu Feng dan Li Anzi. Chu Feng menggunakan immortal armamen yang tidak bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri, sedangkan Li Anzi berusaha untuk menyerang Chu Feng sudah mengetahui dengan baik bahwa, dia kemungkinan tidak akan dapat menyebabkan cedera pada Chu Feng. Tampaknya, konfrontasi di antara mereka tidak ada gunanya sama sekali. Bas-bas. Tepat pada saat itu, pola berurat emas tiba-tiba muncul di tubuh Li Anzi. Pola berurat berasal dari dadanya, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pola uratnya berkilau dengan cahaya keemasan. Meskipun Li Anzi mengenakan pakaian, tapi orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Bersinar dengan cahaya dan memancarkan aura yang mendominasi, Li Anzi tampak seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Oh tidak, melihat adegan ini, ekspresi Chu Xuanzengfa dan anggota Chu Heavenly Clans lainnya segera berubah. Ini terutama berlaku untuk Chu Xuanzengfa, yang bahkan sudah berdiri dengan gugup. Alasan untuk itu adalah, karena Li Anzi telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui tingkat kultivasi saat pola berurat emas itu muncul di tubuhnya. Dengan petir tingkat surganya yang aktif, Li Anzi sudah berada peringkat 8 surgawi abadi. Setelah mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, Li Anzi sekarang dapat bersaing dengan abadi surgawi peringkat 9. Maka dengan begitu, Chu Feng tidak akan bisa menahan Li Anzi seperti itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat kerumunan menyadari betapa mengerikannya situasi itu semua sudah terlambat. Pedang Li Anzi dengan kuat menusuk ke dalam persenjataan abadi Chu Feng. Meskipun Immortal Armamen bertindak sebagai perisai Chu Feng, dan menghentikan serangan Li Anzi dari menembus ke dalam dagingnya, tapi Chu Feng masih dipukul mundur dengan menyedihkan. Ketika Chu Feng jatuh ke tanah, dia bahkan berguling beberapa kali. Dia benar-benar ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyesal. Meskipun Chu Feng tidak terluka serius, tapi masih ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan juga goresan di tubuhnya. Selain itu, ia hanya bisa menstabilkan dirinya setelah berguling-guling di tanah beberapa kali. Dengan demikian, Chu Feng saat ini benar-benar ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyesal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Li Anzi tiba-tiba mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga? Seru semua kerumunan dengan bingung. Ketika mereka saling memandang, pertanyaan-pertanyaan memenuhi mata mereka. Pada saat kerumunan bingung, Saintly Stellar Monk berkata, "Ini adalah harta era kuno, Golden Grain Inner Armor," ucap biksu suci Stellar. "Apa? Jadi ini sebenarnya adalah Golden Grain Inner Armor," seru kerumunan. Banyak orang mengungkapkan ekspresi heran ketika mendengar kata-kata itu. Mereka telah mendengar tentang Golden Grain Inner Armor. Memang benar, itu adalah harta yang bisa memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui tingkat kultivasi.
Karena itulah, Golden Grain Inner Armor sangat berharga, dan telah memicu pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian, Inner Armor Golden Grain itu telah hilang. Dan tidak ada yang akan mengharapkan, bahwa Inner Armor Golden Grain mendarat di tangan Li Anzi. Pada saat itu, mereka menyadari mengapa Li Anzi dipenuhi dengan kepercayaan diri sejak awal. Karena Li Anzi memiliki kekuatan seorang jenius tingkat iblis sejak awal, maka dia tidak terkalahkan setelah menggunakan harta karun tersebut. Chu Feng, apa yang kamu katakan kepada klan kita sebelumnya? Oh iya, bukankah tidak akan pernah ada penipuan yang terlalu banyak dalam perang? Saat ini aku, Li Anzi, akan mengembalikan kata-kata itu kepadamu. Ucap Li Anzi sambil menatap Chu Feng, dan juga ada senyum tipis di wajahnya. Ejekan, senyum itu sangat mengejek. Li Anzi hanya mengejek Chu Feng. Hehehe. Tepat pada saat itu, Chu Feng perlahan-lahan bangkit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Dengan persenjataan abadi di tangannya, Chu Feng menunjuk ke Li Anzi dan berkata, Li Anzi, berdiri di sana dan jangan bergerak. Perhatikan baik-baik saat aku mengalahkanmu, ucap Chu Feng. Apa, kamu ingin mengalahkan aku, hahaha. Chu Feng, oh Chu Feng. Mungkinkah kamu masih tidak bisa mengatakan keadaan yang kamu alami sekarang? Mengalahkan aku, apa yang membuatmu berpikir bisa melakukan itu? Balas Li Anzi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, senyum mengejek di wajah Li Anzi tumbuh lebih intens. Dan, wush. Namun Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Li Anzi. Dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian melayang ke langit. Dengan penguasa persegi persenjataan abadi di tangannya, dia mulai terbang menuju Li Anzi. Melihat ini, Li Anzi menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Chu Feng hanya tidak dapat menerima kekalahannya. Namun sayangnya, apa yang bisa dia lakukan? Dengan Golden Grain Inner Armor, kekuatan pertempuran Li Anzi telah melampaui kekuatan pertempuran Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng menuju ke arahnya, dia hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Dan bahkan, kerumunan yang hadir juga merasa bingung. Chu Feng memegang persenjataan abadi yang tidak bisa dia gunakan. Apa gunanya dia bergegas menuju Li Anzi seperti itu? Sementara sebagian besar kerumunan dibuat bingung, ada juga sebagian kecil orang yang fokus pada pertempuran dengan antisipasi ekspresi. Selain kepala klan Chu Heavenly Clan, ada juga Saintly Stellar Monk yang tak terduga, dan juga wanita tua yang memiliki hubungan tertentu dengan kakek Chu Feng. Ekspresi mereka berbeda dari yang lain. Yang lain merasa khawatir kepada Chu Feng, dan juga bingung dengan tindakannya. Adapun mereka dipenuhi dengan harapan, dan menantikan apa yang akan dilakukan Chu Feng. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Chu Feng sudah tiba di depan Li Anzi. Dia juga menebaskan persenjataan abadi kepada Li Anzi dari arah kanan. Bukan tebasan, tapi lebih tepatnya itu adalah pukulan keras. Penguasa persegi Chu Feng itu tidak menargetkan Li Anzi dengan keunggulan dari ketajamannya. Tapi sebaliknya, itu menamparnya seperti telapak tangan besar. Chu Feng, itu tidak berguna. Aku bahkan tidak akan repot-repot menghindari seranganmu. Kamu tidak akan bisa melukai aku, kata Li Anzi kepada Chu Feng. Bang! Namun pada saat berikutnya, ketika penguasa persegi Chu Feng mendarat di Li Anzi terbentur beberapa puluh ribu meter jauhnya seperti lontaran bola meriam yang ditembakkan dari meriam. Pada akhirnya, Li Anzi tersingkir dari panggung pertempuran besar dan menabrak 1.000 penonton utama. Batuan hancur berserakan ke segala arah, dan Li Anzi sebenarnya bahkan menghancurkan formasi di sekitar panggung pertempuran dengan tabrakannya. Pada saat itu, bukan saja kulit Li Anzi sangat pucat, tetapi ia juga muntah darah berulang kali. Lengan kanannya yang dipukul oleh penguasa Chu Feng telah hancur, dan setengah dari seluruh tubuhnya telah dimutilasi. Namun, ini adalah hasil dari Chu Feng yang masih menahan diri. Kalau tidak, Li Anzi kemungkinan sudah terbunuh. Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, generasi muda klan surgawi Li sangat terkejut. Kekuatan pertempuran Li Anzi berada satu tingkat di atas Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa melukai Li Anzi? Ketika orang banyak memandang ke arah Chu Feng lagi, ekspresi mereka semua sangat berubah. Penguasa persegi persenjataan abadi itu masih dipegang oleh Chu Feng. Namun pada saat itu, penguasa persenjataan Immortal Armament itu berkedip-kedip dengan cahaya.
Tidak hanya kekuatannya digunakan oleh Chu Feng, tetapi juga memberi Chu Feng kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Bagaimana mungkin dia yang hanya seorang surgawi abadi, itu bisa menggunakan persenjataan abadi? Itu gelang di pergelangan tangannya. Sementara kerumunan merasa bingung, tapi ada para ahli dari generasi yang lebih tua yang memperhatikan gelang di pergelangan tangan Chu Feng yang mengedarkan tanda dan simbol. Mereka memutuskan bahwa Chu Feng bisa menggunakan persenjataan abadinya, ini pasti ada hubungannya dengan gelang di pergelangan tangannya. Harta macam apa itu? Ini benar-benar memungkinkan Chu Feng untuk menggunakan persenjataan abadi. Semua orang berseru dengan heran. Tepat pada saat itu, Sainli Stellar Monk berkata, "Jika aku tidak salah, itu akan menjadi harta karun legendaris yang memungkinkan para ahli tingkat surgawi untuk menggunakan persenjataan immortal, yaitu gelang pelindung yang tertinggi," ucap biksu suci. Gelang pelindung yang tertinggi, oh surga, itu adalah gelang pelindung yang tertinggi. Benar sekali, itu pasti gelang pelindung yang tertinggi. Seru kerumunan. Begitu Sainli Stellar Monk mengucapkan kata-kata itu, semua kerumunan tertegun. Gelang pelindung yang tertinggi sama terkenalnya dengan Golden Grain Inner Armor. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Golden Grain Inner Armor, Utmost Exalted Wrist Protector telah menghilang untuk waktu yang jauh lebih lama. Dan sekarang, itu benar-benar berakhir dalam kepemilikan Chu Feng. Kamu bajingan. Kamu masih menyembunyikan tipuan di lengan bajumu. Li Anzi berteriak dengan marah. Dia menatap Chu Feng dengan mata dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa dia sudah ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan dibiarkan dalam keadaan menyesal. Namun, justru itulah alasannya mengapa dia sangat membenci Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng menyembunyikan triknya dengan baik, maka dia tidak akan begitu ceroboh. Dihadapkan dengan tatapan penuh pembunuhan dan kebencian Li Anzi, Chu Feng hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak menyembunyikan lebih banyak trik di lenganku, bagaimana aku bisa mengajarimu dengan tepat, apa yang sebenarnya dimaksud dengan tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang?" Balas Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.